Kalian ini hai umat Islam akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk akhlak, jelek tingkah lakunya. Kemudian sahabat bertanya, apa kita gulingkan dia ya Rasulullah? Apa kita angkat senjata, kita berontak, kita gulingkan? Apa jawab Nabi? La, maka salah. Jangan, selama dia masih mendirikan sholat. Kalau udah nggak sholat, baru dibulingkan. Kalau dia masih sholat, jangan dulu. Kasih nasihat, kasih peringatan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu indah. Kita bukan teroris, kita bukan pembangkang, bukan. Kita nggak pernah mau lawan pemerintah, enggak. Kita nggak pernah menggulingkan pemerintah, tidak. Kita bukan politisi, kita hanya menginginkan pemerintah kita tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Insya. Nah, kalau di seluruh Indonesia para habaib, para kiai setiap hari sibuk dengan dakwah yang lembut, tidak ada yang hisbah, sibuk bangun pesantren, sibuk ngajar di masjid dan musola, sibuk zikir, ibadah, ta'abbud dan lain sebagainya. Tapi yang perang lawan korupsi tidak ada, yang perang lawan pelacuran tidak ada, yang perang lawan perjudian tidak ada, yang perang lawan beraneka ragam kemungkaran tidak ada. Kondisinya sama seperti petani se-Indonesia tiap hari sibuk menanam padi, tapi hamaknya tidak diberantas, saudara. Jujur, saya mau tanya, kalau kita rame-rame nanam padi tiap hari, hamak nggak diberantas, kira-kira panennya bagus atau rusak? Rusak. Rusak, kesian. Capek kita didik orang, dirusak. Capek kita didik anak, dirusak, saudara. Capek. Indah. Ternyata ibadah untuk menghapus dosa bukan hanya sholat saja, bukan puasa saja, bukan sedekah saja. Bahkan kita kerja di rumah pun, merapikan rumah tangga kita, itu semua bisa menghapuskan dosa. Yang kedua, kata Nabi, itu min nasobin, dari rasa lelah. Yang kedua, walas wasobin. Begitu juga sakit. Nah, lain lagi nih kalau sakit. Ada seorang mukmin, dia menderita sakit. Sakit apa saja? Mau sakit meriang, mau sakit flu, mau sakit diare, mau sakit panas badannya. Dari mulai sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Jadi semua penyakit yang diderita oleh seorang muslim, kalau dia sabar, penyakitnya tersebut juga akan menghapus dosanya. Subhanallah. Jadi semakin banyak sakitnya, semakin banyak. Kalau mau ngomong mikir dulu. Allah ciptakan otak nih di atas mulut, maksudnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ngomong baru mikir sama juga otak dengkul. Habis dia ngomong, dengkulnya mikir. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saudara, kejadian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, selera umatku, nafsu umatku mendapatkan dunia semakin cangok, semakin hebat nafsu untuk mendapatkan dunia. Ketika kiamat semakin dekat, umatku makin berselera untuk dunia, memburu jabatan, menghalalkan segala macam cara. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Di waktu yang sama hubungan mereka dengan Allah semakin tidak mesra. Makin dekat kiamat, hubungan dengan Allah semakin tidak dekat, makin jauh. Jadi kata Rasulullah, nanti akan terjadi petaka-petaka besar di akhir zaman yang akan menimpa umatku. Khasfun, akan banyak Allah tenggelamkan tanah masuk ke dalam bumi. Datang air, banjir besar menenggelamkan negeri-negeri dan kota-kota. Khasfun wa maskhun, Allah juga rubah bentuk-bentuk. Wa qadhfun, Allah datangkan hujan batu dari langit. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, kalau kamu sudah menyaksikan para penyanyi-penyanyi wanita sudah didatangkan, sudah diundang, sudah dimunculkan di mana-mana.
Sekarang ada acara-acara apa saja di negeri satu-satunya yang paling menjaga syariat Islam selama ini, Arab Saudi ya. Sekarang ada acara apa sedikit, buka konser musik raksasa. Buka konser musik raksasa. Yang diundang siapa? Pasti penyanyi wanita. Meliuk-liuk di atas panggung dengan pakaian telanjang. Hari ini kami putra-putri bangsa menyatakan siap binasa untuk bangsa dan agama. Hari ini kami putra-putri bangsa menyatakan rela berdarah untuk para ulama. Wahai kalian para pengkhianat bangsa, segeralah menyerah. Hentikan segala macam adu domba. Hentikan segala kriminalisasi ulama. Negara ini negara hukum, bukan negara penjual hukum. Hukum dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk diperjualbelikan. Jangan sampai aparat hukum melanggar hukum malah kebal hukum. Yang benar disalahkan, yang salah dibenar-benarkan. Hukum jangan tebang pilih sayang.